กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 11. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Ñanatiloka Mahathera, Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Thanissaro. Sutta Paticca Samuppada Vibhanga, analisis dari kemunculan bersama yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada Vibhanga Sutta, Analysis of Dependent Co-arising, diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Thanissaro, penerjemah Laura Perdana, editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada, Dependent Origination. Penulis Ñanatiloka Mahathera, penerjemah Jimmy Halim, Leonard Halim, editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Artikel kemunculan dependen yang transendental dalam kurung terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa. Judul asli Transcendental Dependent Arising dalam kurung A Translation and Exposition of the Upanisa Sutta. Penulis Bhikkhu Bodhi. Penerjemah Anne Martani, Hansen Wijaya, Laura Perdana, Laurentius Widianto. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Sampul dan tata letak Jimmy Halim, Leonard Halim. Tim Dana Laura Perdana. Diterbitkan oleh Wijaya Kumara. Hak cipta terjemahan dalam bahasa Indonesia, copyright 2011 Wijaya Kumara. Cetakan pertama November 2011. Pada video part 11 ini, saya akan melanjutkan membaca topik ketiga dari buku ini, yaitu artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa, penulis Bhikkhu Bodhi, dengan memulai dari bagian ketidaktertarikan atau nibbida. Baiklah, kita mulai. Ketidaktertarikan, nibbida. Pengetahuan dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya adalah kondisi pendukung bagi ketidaktertarikan. Ketika yogi merenungkan timbul dan tenggelamnya 5 kelompok, perhatian yogi tersebut menjadi terpaku pada tahap terakhir dari proses hancur dan berlalunya 5 kelompok tersebut. Pandangan terang ke dalam ketidakstabilan dari kelompok-kelompok pada saat yang bersamaan memperlihatkan sifat dasar mereka yang tidak dapat diandalkan. Jauh dari menjadi dasar kepuasan yang mana kita anggap mereka sedemikian dengan tanpa perenungan, hal-hal yang berkondisi harusnya dipandang sebagai penuh dengan bahaya ketika dilekati dengan nafsu keinginan dan pandangan-pandangan salah. Realisasi yang tumbuh dari dasar ketidakamanan ini membawa sebuah transformasi bertanda dalam orientasi pikiran menuju eksistensi yang berkondisi, di mana sebelumnya pikiran tertarik pada dunia dengan iming-iming janji pemuasan, kini dengan paparan atas bahaya yang tersembunyi, pikiran menjauh menuju pada sebuah keterlepasan. Keberpalingan batin dari pawai bentukan-bentukan ini disebut nibbida. Meskipun terkadang diterjemahkan kemuakan atau kebencian, istilah ini mengusulkan bukan kebencian emosional, melainkan sebuah tindakan pelepasan yang sadar, yang dihasilkan dari sebuah penemuan abstrak yang mendalam. Nibbida secara singkat menandakan keheningan,
penarikan diri yang mulia dari fenomena yang menyusul setelahnya ketika ilusi kekekalan, kesenangan, dan pribadi telah dihancurkan oleh cahaya pengetahuan benar dan visi tentang hal-hal sebagaimana adanya. Kitab-kitab komentar menjelaskan Nibbida sebagai pandangan terang yang sangat kuat (Balawa Vipassana). Sebuah penjelasan yang sesuai dengan makna harfiahnya, yakni menemukan. Ini mengindikasikan lanjutan atas penemuan-penemuan yang terungkap oleh proses kontemplatif itu. Respon pikiran yang sesuai terhadap realisasi-realisasi yang didorong oleh pengalaman-pengalaman yang bertumbuh dari pandangan terang. Buddha Ghosa membandingkannya dengan reaksi jijik mendadak yang akan seseorang rasakan saat telah menggenggam kuat seekor ular yang ia yakini itu adalah seekor ikan. Kemudian melihatnya lebih cermat dan tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang memegang seekor ular. Catatan nomor 23. Sebagaimana terjemahan kita menyiratkan, ketidaktertarikan menandakan pemutusan sebuah keterpikatan atau keterpukauan terhadap kesenangan-kesenangan dari eksistensi yang berkondisi yang senantiasa berubah-ubah dengan cepat, baik dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan indera, emosi-emosi, atau ide-ide. Keterpukauan ini bertumpu pada pengertian menyimpang bahwa hal-hal adalah kekal, menyenangkan, dan sifatnya diri, dipertahankan pada sebuah tingkatan yang tak terkatakan secara lisan yang dalam, dengan harapan menemukan identitas diri di dalam yang berkondisi. Saat pikiran yang terpikat menekan maju untuk mencari konfirmasi eksplisit dari perasaan batin tentang pribadi, semua yang terlintas dievaluasi dengan gagasan-gagasan milikku, aku, dan diriku. Alat-alat yang mengidentifikasi dan secara prinsip menyesuaikan, yang dengan alat-alat tersebut, rasa pribadi yang tidak dapat dipisahkan bekerja. Ketiga gagasan ini yang terhubung dengan fenomena atas dasar ketidaktahuan, pada kenyataannya adalah buatan-buatan yang dirajut secara berturut-turut oleh nafsu keinginan, kesombongan, dan spekulasi. Pandangan terang ke dalam ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan ketanpadirian memotong buatan beruas tiga ini dari bawah, membalikkan cara di mana fenomena tersebut dapat terlihat. Di mana sebelum berkembangnya pandangan terang, kelompok-kelompok dianggap sebagai milikku, aku, dan diriku. Kini, ketika diterangi dengan cahaya pengetahuan pandangan terang, mereka sebaliknya terlihat sebagai bukan milikku, bukan aku, dan bukan diri. Karena keterpikatan dengan eksistensi fenomenal ditopang oleh asumsi keakuan yang tersembunyi, pemusnahan ilusi ini melalui penembusan dari tiga tanda membawa sebuah de-identifikasi dengan kelompok-kelompok dan mengakhiri pesona memikat mereka. Keterpikatan dan ketertarikan digantikan oleh sebuah pengalaman mendalam dari pemisahan yang ditimbulkan oleh pencerapan ketanpadirian dalam semua makhluk yang berkondisi. Sutta-sutta menyajikan rentetan ini demikian. Bentuk materi para biku adalah tidak kekal, penuh penderitaan, dan tanpa diri. Perasaan, pencerapan, bentukan-bentukan mental, dan kesadaran adalah tidak kekal, penuh penderitaan, dan tanpa diri.
Apa yang tidak kekal, penuh penderitaan dan tanpa diri, yang seharusnya dilihat dengan kebijaksanaan yang benar sebagaimana hal itu adanya. Ini bukan milikku, ini bukanlah aku, ini bukanlah diriku. Jadi dengan melihat siswa mulia yang telah diinstruksikan menjadi tidak tertarik dengan bentuk materi, tidak tertarik dengan perasaan, tidak tertarik dengan pencerapan, tidak tertarik dengan bentukan-bentukan mental, dan tidak tertarik dengan kesadaran. Samyutta Nikaya 22.15-17. Hilangnya nafsu (wiraga). Ketidaktertarikan adalah kondisi pendukung untuk hilangnya nafsu. Di dalam jejak ketidaktertarikan, di sana muncul sebuah kerinduan mendalam akan pembebasan dari lingkaran penjadian samsara. Dahulu, sebelum sampai pada pengetahuan dan visi yang benar, pikiran bergerak bebas di bawah kendali dorongan-dorongan kesenangan dan kemelekatan. Namun kini, dengan pertumbuhan pandangan terang dan ketidaktertarikan terhadap eksistensi yang berkondisi sebagai konsekuensinya, dorongan-dorongan ini menyerah terhadap suatu pelepasan yang kuat dan kapasitas pelepasan keduniawian yang berkembang. Apapun yang cenderung untuk memancing genggaman dan keterikatan dengan segera ditinggalkan. Apapun yang cenderung untuk menciptakan keterlibatan yang baru akan ditinggalkan. Dorongan-dorongan lama yang mengarah pada pelebaran dan akumulasi keluar diri akan menyingkir dan memberi jalan kepada sebuah dorongan baru yang mengarah pada pelepasan sebagai satu-satunya jalan yang secara jelas diketahui menuju pembebasan. Setiap pergerakan niat menjadi bawahan hasrat untuk pembebasan yang baru muncul. Sama seperti seekor ikan di dalam jala, seekor katak di dalam rahang ular, seekor unggas hutan terkurung dalam kandang. Seperti inilah hasrat untuk terbebaskan, untuk menemukan sebuah jalan keluar dari semua hal ini. Demikian pula dengan pikiran meditator ini berhasrat untuk terbebas dari seluruh medan bentukan-bentukan dan melepaskan diri darinya. Catatan nomor 24. Hasrat untuk pembebasan menuntun pada percepatan pandangan terang. Kapasitas pemahaman mengambil kecepatan, kedalaman, dan ketepatan yang baru. Seperti sebuah pedang, pikiran dengan kebijaksanaan pandangan terang memotong jaring ilusi-ilusi yang terjalin karena ketidaktahuan. Bagaikan sebuah cahaya, ia menerangi fenomena persis sebagaimana adanya. Seiring kekuatan pandangan terang meningkat, didorong oleh kerinduan akan pembebasan, sebuah titik pada akhirnya tercapai, di mana sebuah putaran balik yang fundamental terjadi dalam kursi kesadaran, mengakibatkan suatu restrukturisasi kehidupan mental yang radikal. Sinar pandangan terang yang seperti sorotan meluas menjadi terangnya cahaya dari pencerahan, dan pikiran menetap pada jalan supraduniawi yang mengarah langsung dan tidak dapat berbalik arah menuju pada pembebasan akhir. Perubahan ini yang ditandai dengan wiraga atau hilangnya nafsu adalah tahapan pertama di dalam kemajuan kemunculan dependen yang transendental yang secara tegas adalah supraduniawi (lokuntara). Mata-mata rantai sebelumnya yang ada dalam rentetan yang menuntun sampai pada hilangnya nafsu adalah secara teknis dikategorikan sebagai duniawi (lokia). Meskipun secara bebas disebut transendental dalam pengertian
bahwa mata-mata rantai tersebut diarahkan menuju yang tak berkondisi, mereka tetap duniawi dalam konteks cakupannya karena mereka beroperasi sepenuhnya di dalam jangkauan dunia yang berkondisi. Objek-objek yang menjadi perhatian mata-mata rantai tersebut tetaplah 5 kelompok, atau hal-hal yang merupakan turunan dari 5 kelompok tersebut. Namun, dengan tercapainya hilangnya nafsu, kesadaran jauh melampaui tingkat duniawi, dan untuk momen yang singkat, merealisasi keadaan yang tak berkondisi, nibbana, sebagai objeknya. Pergeseran dalam sudut pandang muncul sebagai konsekuensi segera dari tahapan-tahapan perkembangan yang terdahulu. Melalui pandangan terang ke dalam 3 tanda, penyimpangan-penyimpangan dasar yang menyelimuti sifat-sifat sejati fenomena terungkap. Dengan penyingkapan sifat sejati mereka, di sana tercetus sebuah keterlepasan dari fenomena. Keterlepasan ini menuntun pada suatu sikap pelepasan dan pemudaran keinginan. Kini, setelah melepaskan cengkramannya pada yang berkondisi, pikiran berbalik mengarah pada yang tak berkondisi, pada elemen tanpa kematian, dalam kurung amata dhatu, berpusat padanya sebagai satu-satunya keadaan yang sepenuhnya memadai bagi dirinya sendiri. Apapun yang ada dari bentuk-bentuk materi, perasaan, pencerapan, bentukan-bentukan mental dan kesadaran, ia melihat fenomena-fenomena ini sebagai tidak kekal, penderitaan, sebagai sebuah penyakit, sebuah borok, sebuah kemalangan, sebuah kesusahan, sebagai yang menakutkan, sebagai yang membusuk, sebagai yang kosong, sebagai tanpa diri. Ia memalingkan pikirannya menjauh dari fenomena-fenomena ini, dan ketika ia telah memalingkan pikirannya dari fenomena-fenomena tersebut, ia memusatkan pikirannya pada elemen tanpa kematian. Berpikir, inilah yang damai, inilah yang luhur, yaitu penghentian semua bentukan, pelepasan fondasi-fondasi, penghancuran nafsu keinginan, hilangnya nafsu, penghentian, nibbana. Catatan nomor 25. Meskipun realisasi dari yang tak berkondisi membutuhkan sebuah keberpalingan dari yang berkondisi, haruslah ditekankan bahwa realisasi ini dicapai persis melalui pemahaman atas yang berkondisi. Nibbana tidak dapat dicapai dengan menghindari konfrontasi langsung dengan sangsara, membiarkan diri larut ke dunia dalam sebuah ketidakacuhan yang membahagiakan. Jalan menuju pembebasan adalah jalan pengertian, pemahaman, dan transenden, bukan jalan pelarian atau pemanjaan emosional diri. Nibbana hanya dapat dicapai dengan mengarahkan pandangan seseorang kepada sangsara dan menelitinya dalam semua kerumitannya. Prinsip ini, bahwa pengertian atas yang berkondisi adalah jalan menuju yang tak berkondisi, berlaku bukan hanya dalam pengertian umum bahwa suatu pengertian akan penderitaan adalah pendorong bagi pencarian akan pencerahan, namun juga dalam pengertian yang lebih dalam, yang lebih filosofis. Jalan menuju nibbana berada pada pengertian akan sangsara, demi alasan bahwa realisasi yang sifatnya pengalaman atas yang tak berkondisi muncul dari sebuah penembusan yang lebih dahulu akan sifat-sifat fundamental dari yang berkondisi, yang tanpanya tidaklah mungkin realisasi yang sifatnya pengalaman tersebut muncul. Keadaan-keadaan pikiran yang merealisasi nibbana disebut pembebasan-pembebasan, dalam kurung
Vimokkha. Dan pembebasan-pembebasan ini adalah beruas 3 berdasarkan aspek khusus Nibbana di mana mereka berada, tanpa tanda atau animita, tanpa pengharapan atau apanihita, dan kekosongan atau sunyata. Pembebasan tanpa tanda berpusat pada Nibbana sebagai ketiadaan tanda-tanda yang menentukan dari sebuah bentukan yang berkondisi. Pembebasan tanpa pengharapan adalah bebas dari hasrat kuat keinginan, dan pembebasan kekosongan sebagai ketiadaan suatu diri atau identitas yang bersifat inti apapun. Kini, 3 pembebasan ini masing-masing dimasuki melalui sebuah gerbang atau pintu khusus yang disebut 3 pintu menuju pembebasan dalam kurung Vimokkha Mukha, catatan nomor 26. Ketiga pintu ini menandakan dengan tepat perenungan-perenungan 3 ciri universal dari yang berkondisi, ketidakkekalan, penderitaan, dan ketanpadirian. Pandangan terang ke dalam setiap ciri ini adalah sebuah pintu yang berbeda, yang menuntun pada realisasi dari yang tak berkondisi. Perenungan yang mendalam dari ketidakkekalan dinamakan pintu menuju pembebasan tanpa tanda, karena pemahaman ketidakkekalan melucuti tanda dari bentukan-bentukan, membeberkan realitas tanpa ciri dari yang kekal kepada pandangan dari visi yang sifatnya perenungan. Perenungan akan penderitaan dinamakan pintu menuju pembebasan tanpa pengharapan, karena pengertian mengenai penderitaan yang ada di dalam semua bentukan menguapkan keinginan yang muncul dari bentukan-bentukan tersebut. Dan perenungan yang dalam akan ketanpadirian dinamakan pintu menuju pembebasan kekosongan, karena perenungan tersebut membeberkan kehampaan dari identitas yang bersifat inti di dalam semua fenomena, dan dengan demikian ketidakmampuan dari gagasan diri berkenaan dengan yang tak berkondisi. Dalam setiap akhir, pengertian akan yang berkondisi dan terrealisasi dari yang tak berkondisi ditemukan terkunci bersama-sama dalam hubungan langsung, sehingga dengan menembus yang berkondisi hingga dasarnya yang paling bawah dan ciri-ciri yang paling universalnya, seorang yogi melewati pintu yang menuntun keluar dari yang berkondisi menuju keamanan tertinggi dari yang tidak berkondisi. Keadaan supraduniawi yang merealisasi Nibbana secara langsung menembus 4 kebenaran mulia. Kesadaran tersebut menerangi semua kebenaran tersebut sekaligus dengan kejernihan yang luar biasa. Sebagaimana, oh para biku, seorang manusia dalam kesuraman dan kegelapan malam, saat kilasan petir muncul tiba-tiba, maka dengan matanya ia mengenali objek-objek. Demikian pula biku melihat, sesuai dengan kenyataan, inilah penderitaan, inilah asal mula penderitaan, inilah berhentinya penderitaan, inilah jalan yang menuntun pada berhentinya penderitaan. Catatan nomor 27. Penembusan kebenaran-kebenaran secara bersama-sama menjalankan 4 fungsi. Setiap fungsi untuk setiap kebenaran mulia. Penembusan itu sepenuhnya mengerti dalam kurung parijanati kebenaran mulia yang pertama, kebenaran tentang penderitaan, karena dengan mengambil Nibbana sebagai objeknya, penembusan mendapatkan sebuah perspektif yang darinya ia dapat melihat secara langsung bahwa berbeda dengan yang tak berkondisi, segala sesuatu tidak kekal, terkotori,
dan yang berkondisi selalu dicirikan dengan penderitaan. Penembusan itu meninggalkan dalam kurung pajah hati kebenaran mulia yang kedua, kebenaran tentang asal mula penderitaan. Karena penembusan itu membasmi nafsu keinginan dan kekotoran-kekotoran batin yang memunculkan penderitaan, sehingga kedua hal tersebut tidak akan dapat muncul kembali. Penembusan itu merealisasi dalam kurung Sachikaroti, kebenaran mulia yang ketiga, kebenaran tentang berhentinya penderitaan. Dengan memahami Nibbana, di mana semua penderitaan sangsara terpotong secara permanen. Dan penembusan itu mengembangkan dalam kurung Bhaveti jalan, yaitu kebenaran mulia keempat. Karena pada saat penembusan, 8 faktor mental yang termuat di dalam jalan mulia beruas 8 secara bersamaan muncul dan melaksanakan tugas perealisasian. Pandangan benar melihat yang tak berkondisi. Pemikiran benar mengarahkan pikiran pada yang tak berkondisi. Ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar membasmi lawan-lawan mereka. Usaha benar memperkuat pikiran. Perhatian benar memancangkan perhatian pada yang tak berkondisi. Dan konsentrasi benar menyatukan pikiran di dalam absorpsi pada yang tak berkondisi. Orang-orang zaman dahulu mengibaratkan kemampuan pikiran untuk menjalankan fungsi beruas 4 ini seperti menyalakan sebuah pelita. Seperti sebuah pelita yang secara serempak membakar sumbu, melenyapkan kegelapan, menciptakan cahaya, dan menggunakan minyaknya. Demikian pula pengetahuan supraduniawi secara serempak mengerti penderitaan, meninggalkan nafsu keinginan, merealisasi nibbana, dan mengembangkan jalan. Catatan nomor 28. Terobosan menuju yang tak berkondisi muncul dalam 4 tahapan yang berbeda, yang dinamakan 4 jalan supraduniawi. Setiap pengalaman jalan singkat membasmi sebuah kumpulan pasti dari kekotoran batin yang terurut sesuai tingkat kekasaran dan kehalusannya. Jadi, jalan yang pertama menghilangkan kekotoran-kekotoran batin yang paling kasar, dan jalan yang keempat menghilangkan yang paling halus. Kekotoran-kekotoran batin yang dipotong oleh jalan-jalan tersebut umumnya diklasifikasikan sebagai 10 belenggu dalam kurung samyojana. Dinamakan seperti ini karena kekotoran-kekotoran batin tersebut membelenggu makhluk berkesadaran ke sangsara. Dengan jalan yang pertama, yogi membasmi 3 belenggu yang pertama: pandangan kepribadian, keraguan-raguan, dan pemahaman yang keliru atas peraturan-peraturan dan upacara-upacara. Dengan itu, maka ia menjadi seorang pemasuk arus, sotapanna, makhluk yang telah memasuki arus dhamma dan menjadi pasti mencapai pembebasan akhir dalam waktu maksimal 7 kehidupan lagi di alam manusia ataupun di alam surgawi. Jalan kedua, melemahkan semua belenggu yang tersisa sampai pada titik di mana belenggu-belenggu tersebut tidak lagi sering muncul atau menghantui. Namun, tidak satu pun belenggu yang sepenuhnya terpotong. Dengan pencapaian ini, yogi maju ke tahapan sebagai yang kembali sekali dalam kurung Sakadagami, makhluk yang akan kembali ke lingkup dunia indera sekali lagi saja. Dengan menghilangkan nafsu indriawi dan kebencian melalui jalan ketiga, ia mencapai keadaan dari yang tidak kembali, anagami. Tidak lagi terikat pada lingkup indera, namun menuju pada kelahiran kembali di sebuah kediaman luhur murni, dan di sana ia akan mencapai tujuan akhir.
Jalan keempat, memotong 5 belenggu sisanya. Keinginan akan eksistensi di alam-alam materi halus dan tanpa materi, kesombongan, kegelisahan, dan ketidaktahuan. Dengan pencapaian ini, yogi menjadi seorang arahat yang telah menghancurkan semua kekotoran batin dan mencapai keadaan pemurnian yang sempurna. Pembebasan Vimutti. Hilangnya nafsu adalah kondisi pendukung untuk pembebasan. Saya akhiri video part 11 sampai di sini. Pada video part selanjutnya, video part 11 merupakan video terakhir untuk pembacaan buku Kemunculan Dependen yang Transendental ini. Namun, sebelum saya mengakhiri video part 11 ini, tentu saja saya akan membacakan keterangan dari catatan nomor 23 hingga nomor 28 sebagai berikut. Catatan nomor 23, Visuddhimagga, Romawi 21, 49-50, Jnana Moli, halaman 761. Catatan nomor 24, Visuddhimagga, 21 Romawi, 46, Jnana Moli, halaman 760. Catatan nomor 25, Majjhima Nikaya 64. Catatan nomor 26, lihat Visuddhimagga 21 Romawi 66-73. Jnana Moli, halaman 766-769. Catatan nomor 27, Anguttara Nikaya 3.25. Catatan nomor 28, lihat Visuddhimagga 22 Romawi 92. Jnana Moli, halaman 808. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং